perlu kita ketahui bahwa ketika misalnya kita ingin membuat roti, donat, mie, dan kue sus, baiknya kita menggunakan protein tinggi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Mabaraka yang berada di rumah, semoga semuanya sehat dan tetap produktif meski di rumah aja. Sahabat Mabaraka, di video kali ini kita akan bahas tentang tepung terigu. Nah, di sini kita akan bahas jenis-jenis terigu serta penggunaannya. Nah, teman-teman, sahabat Mabaraka di rumah, mungkin masih ada beberapa di antara kita yang belum mengetahui jenis-jenis terigu atau mengetahui terigu hanya satu jenis saja. Padahal perlu kita ketahui bahwa terigu ini memiliki 3 jenis dan tentu memiliki kegunaan yang berbeda. Nah, apakah perbedaannya dan jenis-jenisnya? Kita lanjut di video selanjutnya. Nah, di sini saya sudah ada 3 jenis terigu. Baik, di sini ada brand yang sering kita dapatkan di pasaran. Nah, mungkin brand ini merupakan brand yang lebih mudah untuk didapatkan di toko-toko bahan kue atau toko-toko terdekat. Nah, di sini saya ada terigu cakra kembar, segitiga biru, dan terigu kunci biru. Nah, sahabat Mabaraka di rumah, mungkin ketika kita mendapatkan suatu resep, kita menemukan beberapa resep yang menggunakan atau menyebutkan spesifikasi terigu yang digunakan di dalam resep itu. Situ mungkin biasa kita lihat menggunakan terigu protein tinggi, protein sedang, ataupun protein rendah. Nah, di video kali ini kita akan kupas, kita akan bahas seputar jenis-jenis terigu ini beserta kegunaannya. Jadi, teman-teman yang masih sulit membedakan yang mana ketiga jenis terigu ini dan penggunaannya, simak selanjutnya di video ini sampai selesai ya. Teman-teman, pada saat membahas terigu, kita sering mendengarkan kata-kata gluten. Oke, kita harus pahami dulu gluten itu apa. Jadi penjelasan sederhananya, gluten ini merupakan protein yang ditemukan pada padi-padian, serealia, dan gandum-gandum. Nah, jadi gluten ini dia berperan sebagai lem yang akan menjaga makanan untuk tetap menempel dan juga untuk menjaga bentuk makanan. Nah, saat kita mencampur terigu dengan air, maka protein yang terkandung di dalamnya dia akan membentuk jaringan yang menyerupai lem. Semoga teman-teman paham apa sebenarnya gluten itu atau yang kita kenal sebagai protein yang terkandung di dalam terigu itu sendiri. Baik, langsung saja kita akan bahas terigu yang ada di depan saya. Nah, di sini terigu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada protein tinggi, yang kedua ada protein sedang, dan yang ketiga ada protein rendah. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini yaitu terigu cakra kembar. Nah, cakra kembar ini termasuk dalam golongan terigu protein tinggi. Baik, terigu protein tinggi itu dikenal dengan kandungan protein 12-14%. Nah, teman-teman bisa melihat di tabel gizi atau kandungan yang ada pada kemasan terigu itu. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Oke, di situ ada dicantumkan jumlah protein yang digunakan di dalam terigu itu. Jadi di sini untuk terigu cakra kembar sendiri dia memiliki kandungan protein 13 gram atau 13%. Cakra kembar ini dia tergolong dalam spesifikasi protein tinggi. Tentunya dia memiliki gluten yang tinggi. Nah, dia elastisitasnya akan lebih tinggi. Kemudian daya serap airnya pun tinggi. Perlu kita ketahui bahwa
semakin tinggi protein yang terkandung di dalam terigu itu sendiri, maka dia akan membentuk gluten yang semakin banyak. Nah, kemudian apa manfaatnya ketika sebuah terigu atau terigu itu memiliki kandungan gluten yang banyak? Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa semakin banyak gluten yang terkandung atau protein yang terkandung di dalam terigu itu, maka akan membuat adonan itu semakin kokoh. Kemudian volumenya akan lebih besar, tentunya memiliki tekstur yang lebih kenyal. Oleh karena itu, untuk terigu protein tinggi ini biasanya digunakan untuk adonan roti, mie, donat, serta kue sus. Jadi untuk tepung protein tinggi ini dia digunakan untuk produk atau kue-kue yang memerlukan tingkat kekenyalan atau elastisitas yang tinggi. Karena kandungan protein yang ada atau kandungan protein yang terkandung di dalam terigu tersebut, dia memiliki banyak gluten yang dibutuhkan untuk membuat adonan tersebut. Jadi teman-teman yang misalnya ingin membuat mie, membuat donat, kemudian membuat roti serta kue sus dan lainnya, silahkan menggunakan terigu yang memiliki protein 12-14%. Nah, salah satunya yang mudah kita dapatkan di pasaran atau di toko-toko yang terdekat itu adalah terigu cakra kembar. Selain cakra kembar, ada beberapa terigu yang sering kita dapatkan juga di pasaran itu memiliki kandungan protein 12-14%. Jadi, teman-teman yang ingin membuat misalnya roti, mie, kue sus, kemudian ingin membuat donat, harus memperhatikan kandungan protein yang ada di dalam terigu tersebut. Nah, jangan misalnya ketika kita ingin membuat roti, kemudian kita menggunakan protein rendah. Nah, ini penggunaannya kurang tepat. Karena apa? Kita ketahui bahwa untuk membuat roti itu kita membutuhkan jumlah protein yang banyak, memiliki gluten yang kuat. Oke? Jadi, ketika misalnya kita menggunakan terigu protein rendah, elastisitasnya akan kurang, seperti itu. Namun, kelemahan yang ada pada terigu protein tinggi ini, dia akan cepat basi dan tidak dapat bertahan lama. Olehnya itu, ketika misalnya kita membuat roti, dia akan bertahan paling lama sekitar 1 minggu tanpa bahan pengawet. Nah, jadi itulah mengapa protein tinggi ini dia sangat cocok untuk membuat roti, mie, donat, kue sus dan lainnya. Karena selain dia memiliki elastisitas yang tinggi, dia juga memiliki kelembaban yang tinggi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih ke terigu segitiga biru. Baik, di sini segitiga biru ini dia tergolong dalam jenis terigu protein sedang. Oke. Untuk kandungan protein sedang dalam tepung terigu atau terigu segitiga biru ini, dia memiliki kadar protein 11-12%. Oke, jadi kita bisa lihat di tabel informasi gizinya. Nah, di sini dia memiliki protein 11 gram atau 11%. Nah, jadi untuk terigu segitiga biru ini dia biasanya dikenal dengan terigu serbaguna atau dia cocok untuk digunakan untuk segala jenis masakan atau kue. Nah, untuk jenis terigu ini atau yang memiliki protein sedang, dia sangat cocok untuk digunakan membuat bolu, misalnya pancake, martabak manis, serta kue-kue basah lainnya. Namun, sering kita dapatkan ada beberapa resep yang menggunakan terigu protein sedang ini, misalnya untuk membuat roti atau membuat donat, dia menggunakan atau memiliki resep protein sedang sebagai campuran untuk membuat roti atau donat. Nah, hal ini bertujuan untuk mengimbangi gluten yang ada pada protein tinggi, sehingga mereka ingin mencapai atau mendapatkan tekstur adonan yang lembut dan empuk. Bagi teman-teman yang ingin membuat donat pun bisa menggunakan terigu protein sedang ini. Salah satunya adalah terigu segitiga biru. Namun di toko-toko lain masih banyak atau masih ada beberapa brand atau merek yang memiliki kadar protein yang sama dan bisa digunakan
untuk membuat kue-kue yang saya sebutkan tadi. Namun di sini karena kita mendapatkan atau lebih mudah menemukan ketiga jenis terigu ini, maka saya mengambil sampel dari ketiga brand ini. Nah, sering juga kita dapatkan tepung atau terigu protein sedang ini digunakan untuk membuat kue kering. Nah, di sini kita lihat bahwa terigu protein sedang ini bisa digunakan juga untuk kue kering ketika misalnya kita ingin mendapatkan tekstur yang empuk, lembut, serta memiliki tekstur yang kokoh. Nah, di sini biasanya tepung protein sedang ini digunakan untuk kue kering seperti nastar dan kastengel. Untuk jenis terigu yang terakhir, di sini adalah terigu yang memiliki protein rendah. Di sini ada kunci biru. Jadi terigu kunci biru ini dia tergolong pada jenis terigu protein rendah. Kenapa? Untuk protein rendah ini dia memiliki kadar protein di bawah 11%. Nah, sedangkan untuk terigu kunci biru ini dia memiliki protein 10 gram atau 10%. Untuk terigu pada jenis protein rendah, dia akan memiliki gluten yang sangat sedikit atau sangat rendah, sehingga untuk mendapatkan elastisitas kita tidak temukan pada protein rendah ini. Karena kenapa? Ketika misalnya kita menggunakan untuk membuat kue, dia akan memiliki tekstur yang lebih renyah, garing, dan lebih ringan seperti itu. Nah, olehnya itu kelebihan tepung atau terigu protein rendah ini dia akan bertahan lebih lama. Karena kenapa? Karena dia memiliki kadar air yang rendah atau memiliki tingkat kelembaban yang rendah. Nah, biasanya kita dapatkan penggunaan protein rendah ini dia bisa digunakan untuk membuat kue kering, biskuit, serta goreng-gorengan juga bisa menggunakan terigu ini. Setidaknya kita sudah memahami bahwa ketiga jenis terigu tadi memiliki peran yang berbeda-beda atau memiliki jumlah gluten yang berbeda-beda. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika misalnya kita ingin membuat roti, donat, mie, dan kue sus, baiknya kita menggunakan protein tinggi. Begitupun ketika misalnya kita ingin membuat kue bolu, ingin membuat kue-kue basah, kemudian ingin membuat martabak manis, sebaiknya kita menggunakan terigu protein sedang. Dan yang terakhir, misalnya teman-teman ingin membuat kue kering, ingin membuat biskuit, serta goreng-gorengan, bakpia, lapis legit, teman-teman bisa menggunakan protein sedang. Jadi, itulah tadi seputar edukasi terkait dengan jenis terigu serta penggunaannya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat pada tayangan ini, serta kita ketahui bahwa ketiga jenis terigu ini adalah ketiga jenis terigu yang mudah kita dapatkan. Jadi sahabat Mabaraka, setelah menonton video ini minimal kita sudah bisa membedakan ketiga jenis terigu ini serta penggunaannya atau kegunaannya. Misalnya untuk memudahkan kita mengetahui apakah terigu yang kita dapatkan itu termasuk golongan jenis protein sedang, rendah, atau tinggi, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, cukup kita lihat pada tabel informasi nilai gizinya. Di situ ada tercantum jumlah atau berapa persen protein yang digunakan pada terigu itu. Jadi, terlepas dari untuk jenis apapun atau merek apapun yang kita dapatkan di pasaran, teman-teman akan lebih mudah lagi untuk mengetahui apakah terigu tersebut termasuk dalam golongan protein tinggi, protein sedang, atau protein rendah. Saya rasa di video kali ini cukup. Semoga ini bisa membantu atau mengedukasi teman-teman yang belum mengetahui sama sekali jenis-jenis terigu serta kegunaannya. Nah, itulah tadi sharing sependek pengetahuan saya. Semoga teman-teman bisa memetik manfaatnya dan sisi positifnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.